dari mazhabnya Imam Malik bahwa sholat nggak perlu baca iftitah, langsung aja baca Al-Fatihah. Maka yang kayak begini tetap sejak awal dia harus berdiri dulu. Nah, ketika menjelang sujud atau ruku tadi, barulah silakan dia duduk sesuai dengan kemampuannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi amarna bisiyam wal qiyam walladzi amarna bil jihad war ribat ila yaumil ma'ad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa qudwatina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala alaihi salatu wassalam, sallu kama ra'aitumuni usolli. Wa ba'd. Jamaah sekalian, azanullah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada subuh hari ini dengan izin Allah kita bisa bermuajahah. Ini saya anggap seperti bayar utang. Waktu Ramadan yang lalu harusnya saya kajian subuh. Hari Jumat saya ingat, cuman kelupaan. Ya, masih ingat nggak? Ya. Tahu-taunya jam 5:30 gitu, saya baru ingat, ya Allah ada jadwal di sini gitu ya. Ya, ala kulli hal, pada pagi hari ini kita akan bahas tentang kaifiyat sholat menurut 4 mazhab. Kalau disebut menurut 4 mazhab, maka maksudnya menurut Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas yang dijadikan dalil oleh 4 mazhab. Karena 4 mazhab rujukan mereka dan mereka sepakat atas hal itu, yaitu 4 sumber: Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Jangan sampai ketika disebut istilah menurut 4 mazhab, lalu ada benturan dalam pikiran kita, kalau gitu nggak menurut Quran dan Sunnah. Bukan. Yang paling tahu, yang paling paham bagaimana metodologi memahami Al-Quran, As-Sunnah, dan seterusnya, tentu para imam kaum muslimin yang telah mempelajari Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas itu ya, secara takhassus, secara tafarruq, secara totalitas sepanjang hayatnya, ya, kemudian mereka pun memformulasikan yang kita sebut tadi fikih para ulama mazhab. Nah, kali ini kita akan bahas membatasi masalah sholat saja, ya, bukan yang lainnya. Kita bahas satu persatu tentang kaifiyat tersebut. Yang pertama yaitu al-qiyam liman qadir. Al-qiyam liman qadir, yang artinya berdiri bagi yang mampu menjalankannya, yaitu dengan tata cara berdiri seluruh tubuh menghadap kiblat dan dianjurkan sampai letak kaki kita pun juga menghadap kiblat, lurus. Mungkin kalau boleh saya praktekkan, yaitu seperti ini dengan kaki telapak lempeng. Seandainya seperti ini tidak apa-apa. Hah? Oh, madep sini ya. Ya, lurus seperti ini yang ideal. Ini yang ideal. Tapi tidak semua orang biasa. Karena ada orang kalau duduk dengan kaki yang
diri dengan kaki yang terbuka seperti ini. Seperti ini juga sah, karena yang paling utama adalah dada kita, tubuh kita itu menghadap kiblat. Ya, dengan mata ke tempat sujud menurut jumhur ulama, kecuali Maliki yang mengatakan seperti ini. Maliki yang mengatakan mata ke depan. Adapun jumhur mengatakan ke tempat sujud berdasarkan hadis Bukhari ketika Fathu Mekah. Adapun kaki, seandainya seperti ini yang ideal. Tapi kalau seandainya kita tidak biasa, karena faktor kebiasaan orang berdiri kebanyakan seperti ini sudah cukup sah. Ya, seandainya seperti ini yang ideal. Tapi ini tentang masalah posenya. Ya, kemudian untuk dalil sudah saya sampaikan di depan, ya, wa qumu lillahi qanitin. Maka berdirilah kalian untuk Allah, maksudnya di dalam salat, ya, dengan khusyuk, qanitin. Kunut itu artinya khusyuk. Adapun dalam hadis Imran bin Husain, beliau bercerita, kanat bi bawasir, saya sedang mengalami bawasir. Bawasir ambien, udah jadi bahasa kita bawasir. Fasa'altun Nabiya sallallahu alaihi wasallam anis shalah, maka aku pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salat. Maksudnya tentang salat dalam keadaan wasir kayak begitu. Faqal, maka Nabi pun menjawab, sholli qa'ima, salatlah dengan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'ida, kalau kamu tidak mampu maka duduklah. Fa illam tastati' fa ala jambin. Nah, kalau tidak mampu juga maka hendaknya dengan cara berbaring. Jadi berbaring ini opsi terakhir kalau memang duduk tidak bisa. Dalil ijma, Imam Nawawi mengatakan fal qiyamu fil faraid fardun bil ijma. Berdiri dalam salat wajib, ingat dalam salat wajib, ya, ini merupakan wajib di dalam menurut ijma. La tasihus shalah, dan tidak sah salat manil qadir, bagi orang yang mampu alaihi, ya, untuk berdiri, ya, illa bihi, melainkan kudu berdiri. Jadi tidak sah dia mampu berdiri tapi memilih duduk. Contoh yang paling sering terjadi, ada orang mampu berjalan ke masjid mampu berdiri ketika ngobrol, begitu sholat malah duduk. Ketika sholat dia malah duduk, baik duduk di bangku yang biasanya dia bawa sendiri atau yang dia bawa atau ada di masjid. Maka untuk yang seperti ini tidak dibenarkan. Hendaknya dia berdiri sesuai dia kemampuannya. Kalaupun ruku tidak mampu ruku secara sempurna dan wajar, kalaupun sujud tidak mampu sujud dengan sempurna dan wajar, tapi berdiri dia masih mampu, maka ketika sholat masih berdiri, berdirilah sesuai kemampuannya. Nah, begitu ruku silakan dia duduk kalau memang sudah tidak bisa. Jadi jangan sejak awal udah duduk duluan. Ya, mohon maaf ini karena saya lihat masih ngelihat kayak gitu. Ya, bapak-bapak mungkin dia sakit pinggang, sakit kaki, nggak bisa sujud atau ruku, tapi dia awal sholat sudah langsung duduk. Padahal ketika jalan ke masjid mampu jalan dan mampu berdiri. Maka yang kayak begini tetap sejak awal dia harus berdiri dulu. Nah, ketika menjelang sujud atau ruku tadi, barulah silakan dia duduk sesuai dengan kemampuannya. Baik jamaah sekalian, ini dalam konteks sholat wajib, ya, bahwa dia adalah bagian dari rukun, maka tidak boleh ditinggalkan kecuali uzur syar'i yang sudah kita bahas. Adapun di dalam sholat sunnah, berdiri dalam sholat sunnah, dia bukan rukun. Seandainya bapak-bapak ingin duduk ketika sholat sunnah, padahal dalam kondisi sehat walafiat, berdiri mah kuat-kuat aja. Tapi lebih
pengen duduk nih, pengen santai dia sholatnya, sambil duduk, maka yang kayak begini silakan, tidak ada masalah. Bahkan rebahan pun dibolehkan, namun dengan nilai pahala yang tentu tidak sesempurna berdiri. Ya, bahwa Rasulullah mengatakan in shalla qa'ima fahuwa afdal. Jika seseorang sholat berdiri, maka itu yang lebih utama. Maka dalam sholat sunnah, diri itu keutamaan saja, bukan syarat. Wa man shalla qa'ida, siapa yang sholat duduk, maka yang berdiri dengan yang duduk lebih utama yang diri tadi. Falahu nisfu ajril qa'im, maka yang duduk dia dapat setengah pahala yang berdiri. Wa man shallan naima, adapun yang sholatnya sambil tiduran, naima, naum, tidur, bukan sambil tidur beneran, itu bukan sholat lagi namanya kalau tidur beneran. Ya. Falahu nisfu ajril qa'id, maka dia mendapatkan poin setengah pahala yang duduk, alias 1/4 pahala yang berdiri. Jadi kalau bapak-bapak pengen sholat duha duduk, silahkan, di rumah misalnya. Bahkan pengen rebahan, silahkan. Jadi kalau istri nanya, rebahan aja kerjaannya, lagi sholat ini. Tapi jangan disaut, bukan sholat namanya itu. Ya. Imam Ibnu Qudamah mengatakan, la na'lamu khilafan, aku tidak ketahui adanya perbedaan pendapat fi ibahati tatawu jalisan, dalam bolehnya sholat sunnah tatawu secara duduk, wa annahu fil qiyam afdal, adapun kalau berdiri memang itu lebih utama. Jadi memang tidak ada khilafiyah tentang sholat sunnah dalam keadaan duduk, walaupun sehat walafiat, kagak ngapa-ngapa, nggak sakit, itu boleh-boleh saja. Bahkan ini sekali lagi ijma, tidak ada perbedaan pendapat. Baik, saya rasa untuk masalah diri sudah jelas bahwa afdolnya kaki-kakinya pun juga madhab ke kiblat. Kalaupun tidak ada masalah, itu sudah cukup. Yang penting secara fisik tubuh, secara global menghadap kiblat, ya, dengan pandangan mata ke tempat sujud berdasarkan perilaku Rasul ketika Fathul Mekah, sholat di dalam Ka'bah, dan itulah yang dipakai oleh jumhur ulama kecuali Maliki tadi. Adapun dalam mazhab Maliki, pandangan adalah ke depan dengan alasan bahwa kiblat kita ke Ka'bah, Ka'bah itu di depan bukan di bawah. Itu mazhab Maliki. Jadi kita maklum, kalau kita pernah lihat barangkali ketika umrah atau haji, ada orang kalau sholat mukanya ke depan aja gitu, ya barangkali dia mengikuti pendapat tersebut. Yang jelas nggak ada yang ke atas gitu, nggak ada. Ya, malah itu makruh kalau ke atas, dan sudah kita bahas dulu waktu kita membahas hal-hal yang makruh di dalam sholat. Kemudian kita masuk pada pembahasan niat. Niat, ya, ketika kita berdiri, kubail at-takbir, kubail itu artinya menjelang, detik-detik menjelang takbir, maka kita jangan lupa meniatkan secara spesifik untuk sholat. Walaupun jalan kaki dari rumah kita kemari, kita yakin udah niat pengen sholat, ya, kita udah pakai kain sarung, pakai peci, pakai gamis atau sorban, pengen ke masjid di waktu subuh, kita yakin kita pengen sholat subuh. Namun tetap, ya, bukan hal yang diperselisihkan. Niat secara spesifik mesti ada ketika kubail at-takbir, sebelum dia bertakbir. Karena bisa jadi dalam perjalanan ada sesuatu di luar sholat yang nyelinap dalam pikiran dia, yang membuyarkan niat-niat sholatnya, atau kepikiran untuk sholatnya buyar, malah ngobrol, malah membicarakan skor sepak bola barusan, dan seterusnya. Oleh karena itu, maka jemaah sekalian, yang namanya niat secara spesifik tetap ada sebelum dia takbir. Dalilnya secara umum, innamal a'malu binniyat, amal dikatakan amal kalau dibarengi dengan niat. Ini kata innama berfungsi lil hasr, sebagai pembatas. Kalau bahasa gampangnya, amal hanyalah disebut amal itu kalau dengan niat. Kalau nggak ada niat, maka dia disebut tak sengaja beramal. Maka supaya ada kesengajaan, maka dia mesti ada niat secara khusus. Jamaah sekalian azanallahu yakum, apa sih niat? Niat azmul qalbi, tekad di hati, bukan sekedar sekelebatan. Kalau sekelebatan itu belum dikatakan niat, tapi itu masih lintasan. Waktu kita ngebahas fikih puasa dulu, waktu bab tentang niat juga, ya, bahwa salah satu rukun puasa adalah niat menurut jumhur,
Dan kalau seseorang sudah niat ingin batal, maka rata-rata ulama mengatakan dia batal, ya walaupun nggak jadi makan, walaupun nggak jadi minum. Nah ini berbeda dengan lintasan pikiran. Sekedar lintasan pikiran nggak disebut niat. Misal kita lagi puasa, tau-taunya teman kita cerita di kantor nih, lagi puasa sunnah di kantor. Dia cerita di kantin ada tukang soto baru katanya. Langsung dah, kita lagi puasa padahal, waduh soto baru dan lagi promo lagi, semangkok 2.000 lah. Nah tergoda, tapi dia nggak ada niat batal, cuman tergoda doang, lintasan pikiran. Boleh juga sekedar begitu. Nah yang kayak gini belum dikatakan batal, kecuali kalau dia memang sudah bertekad ingin beli, ingin buka, begitu nyampe kehabisan karena saking ramenya barangkali. Nah karena di hatinya sudah membatalkan puasanya, meruntuhkan niatnya, maka hilanglah. Baik, ini azmul qalbi, ini disepakati oleh para ulama definisi niat seperti itu. Kita lihat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami juga mengatakan wan niyatu bil qalbi ijma'an. Lihat. Jadi secara ijma', enggak ada beda pendapat semua mazhab bahwa niat itu letaknya emang di hati. Ya. Huna itu dalam pembahasan kita di sini, wa fi sa'iri ma tushra'u fihi, dan juga di seluruh aktivitas yang memang diatur sama syariat. Ya, kayak tadi ya, sholat, puasa, wudu, dan perkara syariat yang lain, maka semua sama niat itu letaknya di hati, li'annaha al-qasdu, karena dia adalah maksud. Ya, maksud itu ya dalam kehendak jiwa manusia. Adapun tindakan itu bukti dari maksud. Wa huwa la yakun illa bihi, dan yang namanya ibadah syariat tidaklah terwujud kecuali dengannya. Fala yakfi ma'a ghaflatihi, maka tidak sah kalau ada orang yang ghaflah. Ghaflah itu lalai dari niat. Ya, walaupun fisiknya sedang sholat tapi tidak ada niat khusus untuk ibadah sholat, maka dia dikatakan tidak sah sholat tersebut. Baik jamaah sekalian, ini bagian yang disepakati oleh para ulama bahwa niat itu letaknya di hati. Ketika seseorang di hatinya sudah niat pengen sholat subuh, maka hakikatnya dia sudah sah, sudah yakfi, sudah cukup, kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Atau di hatinya sudah pengen sholat duha, itu sudah yakfi. Atau di hatinya pengen sholat zuhur, itu sudah yakfi, sudah cukup, gitu. Nah, adapun ya yang namanya talafus, ya talafus itu mengucapkan secara lirih. Ya, bukan dikencengin, bukan dengan suara jahar dikeraskan sebagaimana orang baca sholat secara jahar. Ya, bagian itu tidak ada para ulama yang mengajarkan. Yang diperdebatkan oleh para ulama adalah talafus biniyat, hanya melafazkan saja. Bisa bapak-bapak melafazkan, ya apa misalnya ketika Ramadan kadang itu nawaitu somagodin misalnya, atau usolli fardu subhi raka'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala, tapi dengan ucapan lirih. Nah bagian itulah yang diperdebatkan, ya. Nah sebelum kita masuk ke sana, kita lihat dulu kedudukan niat ini sebagai ringkasannya aja. Dengan istilah yang berbeda-beda para ulama, ada yang menyebut rukun, ada yang menyebut syarat sahnya sholat, ada yang menyebut fardu, tapi konsekuensinya sama. Yang nyebut syarat berarti kalau tanpa niat berarti nggak masuk syarat sahnya sholat. Yang nyebut rukun sama, kalau nggak pakai niat berarti dia juga nggak sah sholatnya karena dia rukun, tiang, salah satu tiang bersama berdiri tadi. Yang nyebut fardu juga begitu. Kalau dia nggak pakai niat maka sholatnya juga tidak dianggap sah. Walaupun ada juga yang mengatakan ketika orang sudah berdiri pengen sholat, ya di sholat subuh misalnya, hakikatnya dia sudah otomatis niat, seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Baik, ini kedudukan niat. Ya. Adapun perbuatan at-tarku itu meninggalkan perbuatan, ini nggak butuh niat. Aktivitas meninggalkan perbuatan seperti membatalkan sholat itu at-tarku, ya, membersihkan tubuh dari najis. Seperti di saat istinja atau di kain kita, di baju kita kena kotoran, ada najis kita bersihin, ini namanya at-tarku, perbuatan meninggalkan aktivitas ibadah atau yang semisal itu. Ini nggak butuh niat. Sholat butuh niat, membatalkan sholat nggak usah pakai niat. Ya, misal kita lagi sholat duha pagi-pagi,
orang tua kita manggil, ada perlu, maka kita pun lebih mementingkan misal keperluan orang tua, karena ini birrul walidain, ini wajib. Sholat sunnah tetap sunnah. Akhirnya kita batalin dah tuh sholat duha kita. Nah, di saat kita batalin sholat duha, batal aja. Enggak usah pakai saya niat batal lillahi ta'ala, enggak usah, udah. Batal aja udah. Ya, ini perbedaannya. Jadi memulai butuh niat, meninggalkan at-tarku maka itu tidak membutuhkan niat. Ya, kita lihat penjelasan Imam Ibnu Daqiq Al-Id. Wal muradu bil a'mal, yang dimaksud dengan kata-kata a'mal dalam hadis innamal a'malu binniyat, al-a'mal asy-syar'iyyah, yaitu amal-amal syariat, amal-amal ibadah tadi. Wa ma'nahu la yatta'du bil amal biduni niyyah, maka yang namanya amal tidak sah dikatakan amal kecuali ya kalau pakai niat. Misal contoh al-wudu wal ghuslu wa tayammum wa kadzalika shalah ya waz zakah was shaum wal hajj wal i'tikaf wa sairil ibadat. Ya, ini deretan ibadah semua membutuhkan niat. Adapun yang seperti idzalatun najasah, menghilangkan najis, ya, atau yang barusan saya sebut membatalkan ibadah, maka dia nggak butuh niat. Oke, kita masuk kepada talaffuz bin niyah. Ya, kita lihat penjelasan Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Beliau pernah ke Indonesia tahun 2015 seingat saya, dan tahun 2018 atau 2019 kurang lebih, pokoknya sebelum Covid, ya beliau wafat. Dia dijuluki oleh para ulama saat ini Imam Nawawi abad 20 karena dia yang paling pakar tentang fikih mazhab Syafi'i. Wala yustaratu at-talaffuz biha qat'an. Tidak disyaratkan yang namanya melafazkan niat. Jadi melafazkan niat itu enggak ada satupun ulama yang bilang syarat sahnya sholat. Ya. Lakin tetapi yusannu indal jumhur ghairil malikiyah, disunnahkan melafazkan niat kecuali mazhab Maliki. Ya, at-talaffuz biha, melafazkan niat tersebut limusa'adatil qalbi ala istihdariha, dalam rangka menolong hati supaya hati itu hadir ketika sholat, supaya enggak ghaflah. Ada orang badannya di masjid, pengen sholat, udah berdiri bareng bersama yang lain, Allahu Akbar, pas dia takbir, yang dia pikirin WA, yang dia pikirin Tokped, baru aja dia buka barusan masalahnya, dia mau belanja. Yang dia pikirin mungkin lagi ribut di rumah sama istrinya, hatinya nggak hadir. Maka untuk membantu hadirnya hati, kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili, yaitu hendaknya dia talafuz, ngingetin diri sendiri, lu lagi sholat nih, begitu. Ini pendapat siapa? Mayoritas. Kecuali mazhab siapa tadi? Maliki. Ya, liyakun anutqu aunan alat ya tadzakkur. Ya, buat apa? Untuk aun itu menolong, ya, ucapan itu untuk menolong supaya ingatan dia ke salat. Wal ula indal malikiyah tarku talaffuz biha. Adapun menurut golongan Maliki lebih baik tidak perlu mengucapkan. Ini kalau Maliki. Ya, apa alasannya? Li'annahu lam yankil anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu at-talaffuz bin niyah. Karena kata beliau, kata golongan Malikiyah, tidak ada riwayat dari Rasul dan para sahabat tentang masalah talaffuz bin niyah. Wa kadza lam yankil anil a'immatil arba'ah, demikian juga tidak ada riwayat dari imam 4 mazhab tentang itu. Baik. Lalu dari mana pendalilan? Ya, kita mau tahu juga pendalilan mayoritas mazhab yang mengatakan sunnahnya melafazkan niat, yaitu pertama dari hadis Imam Muslim, ya, dari Aisyah radhiyallahu anha. Ingat kisah Rasul pengen makan, pulang pagi-pagi pengen sarapan, tahu-taunya ketika Rasul nanya, ya Aisyah hal indaki to'am, Aisyah ada makanan enggak? Jawaban Aisyah, ma'in di to'am, tidak ada makanan. Aisyah belum siap buat sarapan, belum ada. Nah, apa reaksi Rasulullah alaihi salatu wassalam? Kata Rasul, fa inni shaim, kalau gitu saya berpuasa. Nah, kalimat ini dianggap bahwa bolehnya ya mengucapkan, melafazkan rencana ibadah. Sebagaimana Rasul pengen puasa, dia mengucapkan saya pengen puasa. Maka hal ini menjadi dalil buat kelompok tadi, buat mayoritas, bahwa melafazkan kalimat ingin ibadah itu dibolehkan. Maka mereka pun, para ulama, menyusun kalimat tadi,
ya secara rapi, itu tujuannya untuk musa'adah, untuk membantu hati berdasarkan hadis barusan. Alasan kedua, kias. Dengan apa? Dengan niat ketika umrah atau haji. Rasul mengajarkan niat ketika umrah atau haji memang dilafazkan, bukan di hati doang. Mungkin jamaah yang udah pernah haji atau umrah masih ingat labaika Allahumma umrotan, ya, atau nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Yang ada dalam hadis kalimat yang pertama, labaika Allahumma umrotan, Rasul mengucapkan, bukan di hati doang. Nah, dikiaskan dengan itu, maka ini menunjukkan hal itu diperkenankan. Ini mayoritas. Lalu pertanyaan kita, siapa para ulama yang membid'ahkan? Karena kita tahu ada pula di antara kaum muslimin yang membid'ahkan. Iya, ada. Yaitu para ulama di abad pertengahan. Ya, seperti Imam Ibnu Taimiyah, lalu muridnya Imam Ibnu Qayyim, kemudian para ulama Hanabilah di abad kita, seperti para mufti di Arab Saudi, Syekh Muhammad Ibrahim, kemudian muridnya Syekh bin Baz, kemudian muridnya Syekh bin Baz, mufti sekarang Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, kemudian murid-muridnya Syekh bin Baz seperti Syekh Utsaimin, Shalih Fauzan. Ini rata-rata ulama Arab Saudi dan Hambali mazhab mereka bahwa tidak ada yang namanya talafuz bin niyah, bahkan mereka cenderung menyebutkan sebagai bid'ah. Baik jamaah sekalian, ini anatominya dari para ulama kita 4 mazhab. Di antara mereka ya bahwa rata-rata mengatakan sunnah, walaupun internal di antara mereka ada juga sedikit perbedaan. Baik, kita lihat dalam mazhab Hanafi terjadi perbedaan pendapat pada ulama Hanafi antara yang mengatakan sunnah dan makruh. Namun yang mukhtar itu pendapat terpilih ya dalam mazhab Hanafi dan juga resmi mu'tamad adalah yaitu sunnah. Imam Muhammad bin Hasan, ini Imam Muhammad bin Hasan ini usianya seangkatan dengan Imam Abu Hanifah. Ya, dan dia menjadi salah satu guru dari Imam Syafi'i. Walaupun tadi disebut 4 mazhab tidak ada riwayat, namun ulama yang seangkatan dengan mereka ada riwayat tentang talafuz bin niyah. Kita lihat Imam Muhammad bin Hasan. An-niyatu bil qalbi fardun, niat yang di hati itulah yang wajib. Wa dzikruha bilisan sunnatun, dan melafazkannya di mulut adalah sunnah. Wal jam'u bainahuma afdal, dan menggabungkan keduanya itu yang afdal. Ini kata Imam Muhammad bin Hasan. Baik, oleh karena itu sikap kita dalam masalah usoli, nggak usoli dan seterusnya, kalau kita memahami dan membaca banyak literatur, insya Allah kita melihat, oh ini memang diperdebatkan para ulama, masing-masing ada alasan dan dalilnya. Bagi yang pengen melakukan silakan, megang pendapat jumhur dengan dalil-dalilnya. Bagi yang tidak pengen melakukan, langsung cukup di hati saja juga silakan, juga berdasarkan dalil-dalil masing-masing para ulama tersebut. Ya, baik. Adapun untuk yang mengatakan boleh seperti Maliki, walaupun mereka mengatakan lebih baik ditinggalkan, ya, sedangkan untuk yang mengatakan sunnah adalah Hanafi, Syafi'i dan Hambali mu'tamad. Apa mu'tamad? Resmi. Jadi kalau dalam istilah fikih mazhab itu ada istilah qaul mu'tamad, pendapat yang resmi, mu'tamad. Qaul masyhur, pendapat yang terkenal, belum tentu resmi. Terkenal belum tentu resmi. Apa contohnya? Ya seperti kirim Fatihah, kirim baca Quran untuk orang meninggal. Di dalam mazhab Syafi'i, qaul masyhur, pendapat yang masyhur yang terkenal adalah tidak sampai. Seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Katsir. Itu namanya qaul masyhur. Adapun yang mu'tamad dan yang mukhtar itu pendapat yang terpilih. Ya kata mazhab Syafi'i seperti yang dikatakan oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi itu disebut muharrir. Muharrir itu peneliti dari mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan sampai dan bermanfaat bacaan Fatihah tadi kepada orang yang sudah wafat. Itu namanya qaul masyhur, qaul mu'tamad. Ini sebagai pengantar supaya kita paham dengan istilah-istilah tersebut. Baik, untuk yang membid'ahkan sudah saya sebut tadi siapa aja. Jadi kurang lebih ada 4 pendapat masalah itu. Nah, sekarang kita masuk di poin yang ketiga. Berdiri sudah, niat sudah. Sekarang kita masuk ke takbiratul ihram. Sebelum kita bahas ini, saya ingin tegaskan, jangan sampai masalah talafuz bin niyat itu menjadi penghalang kita buat ibadah. Padahal seandainya ibadah kita, niatnya udah ada di hati, itu udah cukup sebenarnya.
Ya, istrinya nanya ke lakinya, "Ya Allah bang, semenjak kita nikah 20 tahun, saya belum pernah lihat abang sholat duha." Apa jawaban lakinya? "Iya, gue nggak hafal usolinya." Masa gara-gara gitu doang? Gara-gara nggak hafal usolinya. Berarti kan seakan-akan itu jadi penghalang. Ya, seandainya dia nggak hafal usoli, sama sekali nggak hafal, ya mau bahasa Arab, maksudnya nggak bisa. Tapi di hati udah niat sholat duha, itu udah sah kok. Jangan sampai itu malah menjadi penghalang. Baik, kita masuk takbiratul ihram. Apa artinya? Takbir pengharam. Yaitu takbir yang membuat haram aktivitas di luar sholat. Maka disebut takbiratul ihram. Jadi takbir itu ada dua model dalam konteks sholat. Ada takbiratul ihram, ada takbiratul intiqal. Apa takbir intiqal? Takbir perpindahan antar gerakan. Ya, kalau takbiratul ihram itu takbir ketika awal. Nah, takbiratul ihram ini dia rukun. Karena Rasul langsung mengatakan miftahus sholah at-tuhur. Bersuci dalam sholat itu kuncinya, itu pembukanya. Alias kalau belum bersuci, maka dia belum dikatakan sah. Walaupun dia sholat udah sampai salam, udah sampai selesai, habis salam baru ngeh. Perasaan gue belum wudu dah. Nah ini tetap berulang. Kenapa? Dia miftahnya belum pakai, belum dibawa. Yang lebih gawat kalau jadi imam kayak begitu. Ya, jadi imam tarawih lagi. Ya, 23 rakaat lagi. Habis sholat dia madep ke makmum dalam muka sedih. "Maaf jamaah, saya belum wudu, baru ingat saya." Terus gimana tuh nasib jamaah, nasib makmum? Nah, jumhur mengatakan makmum tetap sah. Kenapa? Makmum nggak ada yang tahu kan? Ada nggak makmum kalau mau sholat ngecek imamnya dulu? Udah wudu belum lo? Kan nggak gitu kan? Semuanya kan baik sangka semua dengan si imam, pasti dia udah wudu gitu. Nah, untuk kasus kayak gitu, si imam jelas batal, tapi si makmum tidak, hendaknya si imam i'adah. Wa tahrimuha at-takbir. Adapun pengharamnya adalah kalimat takbir, Allahu Akbar, wa tahliluha at-taslim. Adapun penghalalnya alias udah boleh aktivitas yang tadinya terlarang, yaitu kalimat salam. Baik jamaah sekalian, jadi yang rukun itu kalimatnya, bukan angkat tangannya. Angkat tangannya itu sunnah. Dan ini nggak ada khilafiyah. 4 mazhab, ijma semuanya dengan mazhab yang lain yang sudah lenyap. Mazhab Al-Auza'i, mazhab Sufyan Tsauri, mazhab Zohiri. Dalam fikih ahlu sunnah itu sepakat bahwa mengangkat kedua tangan itu sunnah, yang wajib itu ucapan takbirnya. Nah, gimana cara ngangkat tangannya? Ya, yaitu ada 2 versi. Nanti kita lihat hadisnya. Ya, ada 2 versi. Versi yang pertama sejajar ama telinga. Jadi bapak-bapak bisa memperkirakan sendiri. Ini kuping kita, nih telinga kita udah ngerasa ini udah sejajar, itu sudah cukup. Yang pertama. Yang kedua, sejajar dengan pundak. Seperti ini juga cukup. Terus apakah rapat atau megar begini? Ya, dalam Majmu' Syara' Al-Muhadzab kata Imam Nawawi disunnahkan rapat. Sementara dalam beberapa kitab yang lain di mazhab Syafi'i dan mazhab yang lainnya, ya disunnahkan secara alamiah saja seperti ini, yaitu alamiahnya jari. Alamiahnya jari gimana? Kan begini aja ya. Nggak ada yang begini kan? Nggak ada pula yang rapat banget, tapi tengah-tengah di antara keduanya. Itulah yang dimaksud dengan alamiahnya jari. Kalaupun renggang ya alamiahnya renggang, nggak sampai renggang banget. Ini yang umum, dan inilah yang mutawasitoh, yang wasatiyah, yang pertengahan. Berdasarkan hadis Aisyah cerita, kana khutbatuhu qasdan wa sholatuhu qasdan. Rasul itu kalau khutbah pertengahan, dan kalau sholat juga pertengahan. Maka jari seperti ini pertengahan di antara yang begini, dan pertengahan di antara yang merapatkan. Jadi inilah yang saya pilih secara pribadi, bahwa lebih saya lebih memilih yang seperti ini, agak renggang dikit, jadi nggak sampai rapat banget, nggak pula kayak begini, renggang sedikit. Ya, kadang sejajar dengan telinga, kadang sejajar dengan ini, ya dua-duanya pernah saya pakai supaya saya bisa menjalankan 2 hadis tersebut. Begitu. Jadi nggak segini bapak-bapak ya, kan ada orang segini doang nih, sejajar sama perut segini doang gitu. Nggak. Jadi yang ada dalam petunjuk sunnah Nabi adalah seperti itu, sejajar telinga sama sejajar dengan pundaknya. Baik, kita lihat anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza qama ila shalah, ya bahwasanya Rasulullah ketika salat itu i'tadala,
beliau tegak qaima wa rafa'a yadayhi, lalu dia mengangkat kedua tangannya, tsumma qala, lalu berkata Allahu Akbar. Ini masih belum dijelaskan tata cara, baru sekedar kalimat Allahu Akbarnya saja. Adapun untuk sejajar dengan pundak dan boleh sejajar dengan telinga, kita lihat di hadis-hadis berikutnya. Ya, Ibnu Umar cerita, aku melihat Rasulullah berdiri sholat, beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan pundaknya. Jadi buat bapak-bapak yang sejajar dengan pundak, silakan. Ada dalilnya. Ini hadis kuat Bukhari dan Muslim. Ya. Kemudian beliau melakukan seperti itu ketika takbir untuk ruku dan bangkit dari ruku. Jadi alias mengangkat kedua tangan itu juga disunahkan ketika mau ruku dan bangkit dari ruku dengan cara yang sama. Dengan cara yang sama, sejajar dengan pundak juga. Ya, baik. Kemudian untuk sejajar dengan telinga, ada dalam hadis Sahih Muslim dari Malik bin Huwairis, ya, bahwa Rasul apabila bertakbir mengangkat kedua tangannya hingga sejajar kedua telinganya. Apabila ruku, beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar kedua telinganya. Jadi kalau tadi dengan pundak, kalau ini sejajar dengan kedua telinganya. Dua-duanya ada dalam hadis dan semua sama-sama sahih. Ya, ada yang Bukhari, ada yang Muslim. Kemudian diringkas di dalam kitab Syarhul Mumti. Syarhul Mumti, ya, ini disusun oleh Syekh Utsaimin. Kata beliau, ya, mawadhi raf'il yadain arba'ah. Ada 4 posisi, 4 keadaan disunahkan mengangkat kedua tangan. Pertama, inda takbiratil ihram, ya, ketika takbiratul ihram angkat tangan. Yang kedua, indar ruku, ketika ruku, ya, menjelang ruku. Inda itu artinya menjelang, ya, atau ya beberapa saat begitu, ya, atau ketika pas ruku lah begitu. Kemudian wa inda raf'i minhu, atau ketika bangun. Kemudian wa idza qama minat tasyahud al-awwal, dan ketika bangun dari tasyahud awal. Jadi kalau sholat 3 rakaat, kemudian sholat yang 4 rakaat, kan ada tasyahud awal tuh. Nah, habis bangun dari duduk tasyahud, pas bangun itu juga disunahkan mengangkat kedua tangan. Inilah 4 posisi adanya mengangkat kedua tangan tersebut. Baik, ini tentang takbiratul ihram, udah kita bahas barusan. Yang rukun adalah kalimat takbirnya, adapun mengangkat kedua tangan adalah sunnah dengan model agak dirapatkan atau agak direnggangkan, nggak sampai rapat banget dan nggak sampai terbuka banget, sejajar dengan pundak dan telinga, dan saya rasa kita semua sudah bisa membayangkan seperti apa posisinya. Baik jamaah sekalian, berarti begini, berarti ya, kalau ada orang sholat nggak ngangkat tangan, boleh nggak jadinya? Boleh, karena dia hanya sunnah. Namun bagi saya jangan sampai apa istilahnya mentang-mentang sunnah gitu, dan nggak usah, ya nggak gitu juga. Kita tetap dalam rangka menghidupkan sunnah tersebut dan kita mendapatkan poin sunnahnya, kita lakukan. Kemudian kita masuk pada habis takbir ihram meletakkan tangan. Ya, di manakah letaknya? Ternyata meletakkan tangan ini termasuk sunnah, bukan wajib, bukan rukun. Menurut mayoritas ulama kecuali Malikiyah yang mengatakan justru makruh sholat sambil meletakkan tangan itu. Jadi bapak-bapak kalau melihat ada orang sholatnya irsal itu ngelempengin tangan begini, Allahu Akbar, itu irsal begini. Ini jangan langsung nuduh Syiah. Ya jangan, Syiah tuh, enggak, belum tentu. Di mazhab fikih ahlu sunnah pun juga ada yang kayak begini, yaitu Maliki. Ya, mazhab Imam Malik. Nah, namun kecuali sholat sunnah dalam konteks mazhab Maliki, sholat sunnah bagi mereka silahkan. Tapi untuk sholat wajib bagi mereka seperti ini. Nah, menurut Malikiyah, hendaknya tangan tetap lurus di samping tubuh atau irsal tadi. Nah, bisa jadi ada yang menyangka meluruskan tangan adalah Syiah, padahal Sunni juga melakukan. Yaitu Sunni dalam hal ini Maliki. Maliki itu negara mana aja? Maroko, ya, Aljazair, Tunisia, Mauritania, daerah-daerah Afrika Utara. Ya, itu banyak Maliki. Siapa yang ngebawa? Itu Imam Ibnu Abdil Bar. Aslinya dia orang Andalus. Tapi ketika Andalus kita tahu dibantai dulu, ya, kemudian dia pun hijrah ke daerah Afrika Utara. Baik, kita lihat. Zahaba jumhurul fuqaha al-Hanafiyati wa Syafi'iyati wal Hanabilah. Mayoritas para ahli fikih Hanafi, Syafi'i, Hanabilah. Hanabilah itu Hambali maksudnya.
ila anna min sunnani sholah, bahwasanya di antara sunnah sholat, ya sunnah sholat adalah al-qabdu kalau bahasa kita sedekap orang kampung bilang tuh, ya. Kemudian wahwa, yaitu wad'ul yad al-yumna ala yusra, yaitu meletakkan tangan kanan ya di atas tangan kiri. Ya, wa khalafahum fi dzalik al-malikiyah. Adapun Maliki, ya ulama mazhab Maliki, khalafahum berselisih dengan mereka. Faqalu, kata golongan Maliki, yundabul irsal, justru yang dianjurkan adalah irsal. Ya. Kemudian wa yukrahu al-qabdu fi shalah, dan dimakruhkan sedekap di salat. Salat yang mana? Al-fard, salat wajib. Wa jawazahu fin nafl, dan boleh kalau salatnya salat sunnah. Itu kata Maliki. Wa hadza fil jumlah. Inilah ringkasan secara global seperti itu. Baik, itu tentang masalah kedudukan meletakkan tangan, posisinya dalam fikih salat seperti itu. Mayoritas mengatakan sunnah. Adapun sebagian kecil mengatakan itu justru makruh. Baik, jamaah sekalian, azanallahu wa iyyakum. Ini banyak ya, kita langsung ambil ke ininya aja. Ini kan saya ngambil sumber-sumbernya. Langsung kita kesimpulan, biar agak lebih cepat. Kesimpulannya, Hanafi, Syafi'i, Hambali berpendapat sunnahnya sedekap tadi. Maliki mengatakan makruh ya, kecuali di sholat sunnah. Adapun tempatnya sedekap adalah di bawah dada, tapi di atas pusar. Di bawah dada, tapi di atas pusar. Ini pendapat Maliki, Syafi'i, juga Imam Ahmad. Hadisnya riwayat Wail bin Hujr. Dalil di antara tengah di dada, di pusar, di antara keduanya. Di antara keduanya. Jadi bapak-bapak bisa ngebayangin ya. Di antara keduanya, ini pusar kita surah, ya ini dada kita. Maka dalam fikih mazhab Syafi'i, ya kemudian ya kita lihat di situ Maliki, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad itu di antara dada dan pusar. Ya, ini dari hadis Wail bin Hujr. Kita lanjut. Ya, kemudian mazhab Hanafi dan sebagian Hambali meletakkan tangan di bawah pusar. Maka jangan kaget, imam-imam Masjidil Haram rata-rata sholatnya begini. Ya, Sudais sholatnya begini dia. Di bawah ini pusar nih. Ini cuma tangan saya pendek masalahnya. Ya, gitu. Kemudian Syekh Shalih Fauzan pernah ketika sholat dia tangannya begini. Jadi emang mazhab Hambali mereka. Ya. Jadi kalau ada yang kayak begini kita jangan waduh, kok begini ya? Kayak orang lagi gerak jalan begitu. Ya. Ya, kita baik sangkanya mungkin dia mazhab Hambali. Ini juga Hanafi seperti itu. Ya, hadisnya dari mana? Yaitu dari hadis Ali bin Abi Thalib. Ya, bahwa Ali bin Abi Thalib melihat Rasul sholat seperti itu. Kalau tadi Wail bin Hujr. Kemudian para ulama, masa sahabat, tabi'in, dan generasi setelah mereka mempraktekkan keduanya. Baik di antara dada dan pusar dan di bawah pusar. Jadi para sahabat Nabi itu mempraktekkan keduanya. Yang begini mereka ada, yang begini mereka juga ada. Jadi kalau bapak-bapak sekali-sekali pengen seperti ini di antara dada dan pusar, silakan, itu ada dari para sahabat. Yang pengen segini juga ada dari para sahabat. Ya. Baik, apa lagi? Adapun pas di dada, untuk pas di dada yang seperti ini ada riwayat dari Halab bin Ta'i, dan ini ada juga dalam kitab sifat salat nabinya Syekh Al-Albani. Ini disebutkan oleh Imam Ahmad, kemudian Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Nah, ternyata untuk yang seperti ini diperdebatkan oleh para ulama yang seperti ini. Syekh Abdul Salam As-Suwair, dia pensyarah Bulughul Maram di Masjid Nabawi, sekarang masih hidup. Ya, beliau mengatakan yang seperti ini makruh. Beliau termasuk yang mengatakan makruh dan tidak dilakukan oleh para sahabat Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ya, walaupun hadis ini menjadi pegangan pihak yang mengatakan tidak makruh, bahwa ini boleh dipakai, dan ini yang dipakai oleh Syekh Al-Albani seperti ini. Maka juga kita jangan kaget ketika ada orang sholat yang seperti ini, itu ngambil dari sini dia. Ya, baik. Jadi mau di bawah pusar, apalagi tadi di antara dada dan pusar, ya, atau di dada, itu kita lihat masing-masing ada riwayatnya.
Dan lalu kenapa mereka berbeda? Karena mereka berbeda dalam masalah menilai kesahihan riwayatnya. Yang satu menganggap ini yang lebih sahih, maka ini yang lebih saya pakai. Yang satu menganggap yang ini yang lebih sahih, maka saya pakai yang ini. Itulah kenapa akhirnya para ahli hadis dan ahli fikih pun mereka berbeda satu sama lain. Dan bagi saya, karena ini kembali ke hukum sunnah tadi, seandainya pun kita nggak melakukan, tetap sah nggak? Tetap sah. Hanya saja sekali lagi, supaya tetap hidup itu sunnah, ya kita melakukan. Dan seandainya bapak-bapak ingin menggunakan salah satu di antara model-model tadi, itu semua tidak ada masalah. Begitu. Yang penting jangan begini. Ya. Ya. Tapi ada. Ya, ada tuh. Entah itu Islam apa ya kayak begitu ya. Salatnya seperti itu. Baik, sekarang kita masuk pada doa iftitah. Boleh disebut istiftah. Ya, kedua-duanya ada disebut dalam kitab-kitab fikih, cuman di Indonesia lebih masyhur yang mana? Iftitah. Jadi kita pakai istilah yang lebih masyhur aja. Ya. Baik, kita lihat doa iftitah ini dalam kitab Al-Mawsu'ah dikatakan wa huwa adz-dzikrul ladzi tubda'u bihi shalah ba'da takbir. Itu doa yang dengannya salat dimulai setelah takbiratul ihram. Waqad yuqalu lahu du'aul istiftah. Ada yang menyebut dengan istilah istiftah yang saya sebut tadi. Wa inna ma summiya bidzalik li'annahu awal. Dinamakan dengan seperti itu karena dia emang awal. Istiftah itu ini pembukaan. Muqaddimah lah begitu ya, karena dia di awal. Mayaquluhu al-musalli, itu yang awal yang dibaca oleh orang yang salat ba'da takbir, setelah takbir. Fahuwa, dan itu yaftatihu bihi salatuhu ay yatabduha bihi. Oke, ini sudah kita bahas barusan, ini pengawal salat. Baik. Statusnya apa? Status doa iftitah. Dia sunnah menurut mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali dan sebagian Maliki. Ini sunnah. Di semua salat, mau salat wajib maupun salat sunnah. Ya, kadang kita lagi buru-buru kan, akhirnya nggak pakai doa iftitah. Ya boleh aja, nggak apa-apa, kan dia sunnah. Yang jelas nggak ada yang bilang bahwa dia rukun sholat, tidak ada. Ya. Yang kedua, makruh. Ini Imam Malik dan umumnya Maliki. Bahkan Imam Malik pernah tuh ketika ditanya, jadi orang nanya kayak sekalian mengkritik pendapat Imam Malik. Imam Malik marah. Ya ketika ada orang nanya ya dengan pertanyaan, aku dengar ya ada orang yang mengatakan bahwa doa iftitah itu tidak ada. Langsung Imam Malik semacam nggak suka dengan pertanyaan itu, seakan-akan menyindir dia. Ya sampai dia pun nunjuk kepada yang nanya disuruh keluar dari majelisnya. Ya. Nah Imam Malik mengatakan tidak ada doa iftitah, jadi habis sholat itu langsung aja baca Al-Fatihah. Nah kita mau tahu dalilnya dari mana nih, Malikiyah atau Imam Malik dan pengikutnya, kok nggak ada doa iftitah? Yaitu dari hadis yang berbunyi, idza kumta ila sholah, kalau kalian pengen sholat, ya fakabbir, maka takbirlah, summa qra, lalu bacalah alhamdulillahirabbil alamin. Rasul langsung mengajarkan baca Al-Fatihah. Di hadis itu nggak ada doa iftitah. Dari situlah pegangan dari mazhabnya Imam Malik bahwa sholat nggak perlu baca iftitah, langsung aja baca Al-Fatihah. Ya. Kemudian sebagian Hambali dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad, iftitah itu wajib, tapi ini pendapat yang tidak masyhur di tengah-tengah mazhab Hambali sendiri. Jadi yang lebih masyhur yang pertama itu bahwa sunnah, baik menurut mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali dan sebagian Maliki mengatakan sunnah. Baik. Nah ini dia ya. Yukrahu al-ityan bidu'a il-iftitah alal masyhur. Dimakruhkan membaca doa iftitah menurut pendapat yang masyhur, menurut mazhab Maliki maksudnya, li'amali sahabati ala tarkihi, alasannya juga karena para sahabat tidak melakukannya. Ya, para sahabat tidak melakukannya. Ya, adapun berbagai riwayat yang dipegang oleh jumhur itu menunjukkan doa iftitah tuh banyak. Maka nggak mungkin doa yang segini banyak versinya dibilang tidak ada. Ya kan kita tahu ada yang pakai Allahumma ba'id baini di sini? Ada ya. Ada yang pakai Allahu akbar kabira? Ada.
ada yang wajah tu wajahiyah, tengah-tengahnya juga ada. Itu semua ada dalam hadis. Ya contohnya ini versi yang pertama kita angkat, ya versi dalam Sahih Muslim. Wajah tu wajahiyah lilladzi fataras samawati wal ardh. Tambahan ini wajah tu wajahiyah pakai kata ini itu ada dalam riwayat Imam Baihaqi. Ya, di Quran pun juga pakai ini. Ya, di hadis Sahih Muslim nggak pakai ini. Namun itu sama sekali nggak mengubah arti. Wajah tu wajahiyah artinya aku menghadapkan wajahku. Kalau pakai ini itu artinya sesungguhnya, tambahan aja sesungguhnya. Jadi secara substansi nggak terlalu berubah maknanya. Ya, ini versi yang pertama. Versi yang kedua, ya Allahumma ba'id baini, ya. Kemudian versi yang ketiga, yang lebih pendek, subhanaka Allahumma bihamdika tabarasma rabbuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Nah yang kayak begini kalau pengen juga silahkan. Ya yang kayak begini versi ketiga. Kemudian dalam asar ya, sahabat juga ada. Jadi segini banyak riwayat tidak mungkin dikatakan tidak ada doa iftitah. Ini kritikan mayoritas kepada mazhab Maliki. Maka kalau ditanya saya sendiri ikut yang mana, ya saya ikut pendapat jumhur karena doa-doa iftitah begitu banyak contohnya, maka ini lebih argumentatif. Namun kita tetap menghormati pendapat golongan Malikiyah. Terus kita pakai yang mana ya dari berbagai macam versi tadi? Kalau kata Imam Nawawi begini, kalau kita hafal semua ya pakai aja semua. Tapi kalau lagi sholat sendiri, kalau jadi imam nih jangan. Makmum nungguin aja. Ini imam lupa kayaknya Al-Fatihahnya nih. Padahal imam lagi baca semua. Ya. Ya, jadi kata Imam Nawawi kalau kita hafal semua, pakai aja semua. Atau boleh hari ini kita pakai yang Allahumma ba'id baini. Ya, ntar sholat yang apa kita pakai Allahu Akbar kabira dan seterusnya. Kita kalau emang mau kayak gitu silakan. Intinya semua ada dalam sunnah, manapun yang kita pakai semuanya sah dan boleh. Baik, membaca Al-Fatihah ini rukun, ya rukun, kudu ada lah kalau rukun bahasa gampang itu, kudu ada, ya Syafi'i, Hambali dan Maliki. Bahkan bagi seseorang yang kagak hafal Al-Fatihah, ya sampai-sampai kata Imam Nawawi wajib pakai mushaf. Ya, pakai mushaf kan kalau kata mazhab Hanafi batal sholat pakai mushaf. Ya, jumhur mengatakan boleh. Nah, bagi Imam Nawawi khusus buat mereka yang tidak hafal Al-Fatihah itu sampai-sampai wajib pakai mushaf buat orang yang gak hafal. Kenapa? Sebab dia baru bisa baca Al-Fatihah kalau baca masalahnya. Ya, siapa misalnya mu'alaf yang belum hafal Al-Fatihah? Mu'alaf Arab biasanya ya. Kalau mu'alaf Indonesia kan nggak mungkin. Belum hafal Al-Fatihah tapi udah bisa baca Quran tuh kayaknya nggak mungkin gitu. Ya, mu'alaf Arab biasanya. Ya. Baik, bukan rukun alias tidak wajib. Siapa? Imam Abu Hanifah, Al-Auza'i dan Sufyan Al-Thawri. Cuman mazhab Al-Auza'i dan mazhabnya Al-Thawri kan udah lenyap. Ya sekarang yang masih nyisa kan tinggal 4 nih. Ya, Abu Hanifah mengatakan baca Al-Fatihah ya di dalam sholat bukan kewajiban dan bukan rukun, maka siapapun yang sholat langsung baca surat, misalnya nih langsung baca surat, itu udah cukup dan sah. Ya, misal bapak-bapak Allahu Akbar langsung baca misal Alam Taro gitu ya sampai selesai, itu sudah sah menurut mazhab Hanafi. Tapi kalau ada yang pengen melakukan ini, ya saya harap jangan diajarkan ke orang-orang. Ya kenapa? Itu pasti akan heboh. Ini cukup jadi wacana aja. Oh, mazhab Hanafi kayak gitu. Jadi kalau nanti kita ketemu, khususnya di kala kita sedang ke Turki, mazhabnya Hanafi, atau ke Pakistan, kita jadi makmum, imamnya kagak pakai Al-Fatihah. Sementara makmum yang lain kok nggak ada yang ngebetulin ya. Berarti kita ingat, oh iya ini mazhabnya Hanafi. Jangan kita sendirian yang teriak Al-Fatihah begitu. Karena kita pakai gaya Indonesia. Ya kita baru ngeh, astagfirullah, ini kan di di mana di Turki yang mazhabnya Hanafi. Ya, walaupun ternyata kalau kita sholat di Turki pun mereka pakai Al-Fatihah juga sebenarnya. Jadi bukan berarti mereka meninggalkan, tapi mereka hanya mendudukkan saja. Ini nggak sampai rukun loh, tapi mereka tetap menggunakannya. Baik, alasan pihak yang mengatakan rukun, la sholata liman lam yaqra fiha bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang nggak baca Al-Fatihah. Nah ini umum nih, Rasul nggak bilang sholat
jamaah, sholat sendiri, sholat yang jahar, sholat yang sir, pokoknya sholat aja dah. Mau sholat wajib, mau sholat sunnah, pokoknya sholat. Nggak ada sholat tanpa baca Al-Fatihah. Sehingga baca Al-Fatihah ini berlaku untuk di semua sholat. Kemudian dalam hadis yang lain, la tujzi'u, tidak sah. Siapa? Yaitu salatun la yaqra fiha bi Fatihatil Kitab. Ini langsung menggunakan kata tidak sah. Orang yang sholatnya tidak baca Al-Fatihah. Ya, wal amalu alaihi inda aktsari ahli ilmi min ashabin nabi. Hadis ini dipraktekkan atau dijadikan dalil oleh mayoritas para sahabat Nabi, oleh ulama di antara para sahabat Nabi, minhum seperti Umar bin Khattab, Jabir bin Abdullah, Imran bin Husain, wa ghairihim dan yang lainnya. Ya qalu, kata mereka, la tujzi'u shalah illa bi qiraati Fatihatil Kitab, kata mereka enggak sah salat ya bagi yang enggak baca Al-Fatihah. Wa bihi yaqul Ibnu Mubarak wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq. Ini juga pendapat Imam Ibnu Mubarak, Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Baik, jamaah sekalian, untuk konteksnya jadi makmum, kalau untuk jadi makmum, ya Imam Ibnu Katsir membahas dalam tafsirnya, khususnya ketika membahas idza quri'al Qur'an fastami'u lah. Jika Al-Qur'an dibacain maka kalian ikut dengerin. Al-Qur'an dibaca ikut dengerin. Nah, maka dalam konteks salat, kata Imam Ibnu Katsir, baca Al-Fatihahnya adalah yaitu ketika imam selesai baca Al-Fatihah, waladhdallin amin, kemudian kita membaca Al-Fatihah sebagai makmum. Ini dalam konteks mazhab Syafi'i sekali lagi. Lalu imam, kata Imam Ibnu Katsir, hendaknya jangan langsung baca suratnya, tapi memberikan spare waktu, ya barang beberapa detik, ya, untuk memberikan kesempatan makmum menuntaskan baca Al-Fatihahnya. Itu silakan nanti dicek di dalam surat dalam tafsir Ibnu Katsir di pembahasan tafsir idza quri'al Qur'an fastami'u lah. Ya. Jadi ketika itu imam ngasih waktu lah ya mungkin barang berapa detik. Al-Fatihah bisa kelar 5 detik. Ya. Jadi diem dulu ngasih waktu supaya makmum baca Al-Fatihah. Taib ya. Tapi kalau di negeri-negeri yang bermazhab Hambali misalnya tentu itu enggak, atau mazhab Hanafi tidak ya. Kalau di tempat kita yang mazhab Syafi'i rata-rata itu biasanya kayak begitu. Kasih kesempatan. Baik, kita lanjut. Nah, alasan pihak yang mengatakan bukan rukun. Al-Fatihah itu bukan rukun. Alias kalau nggak baca ya pokoknya yang penting dia baca Al-Qur'an aja dah. Ini alasannya. Yang pertama surat Al-Muzammil ayat 20. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah olehmu yang paling gampang dari Al-Qur'an. Allah nggak katakan bacalah Al-Fatihah, tapi bacalah yang paling mudah dari Al-Qur'an. Ya, kita tahu ini ayat lagi membicarakan tentang sholat malam. Ya, surat Al-Muzammil. Tetapi di sini diperintahkan bacalah yang paling mudah dari Al-Qur'an. Ya, enggak dikatakan baca Al-Fatihah. Dalam hadis Abu Hurairah Rasul mengatakan idza qumta ila shalah fakabbir, ini yang tadi nih. Jika engkau pengen sholat maka takbirlah, tsumma qra, lalu bacalah ma tayassara ma'aka minal Qur'an, bacalah yang paling mudah olehmu dari Al-Qur'an. Nah, apa yang paling mudah yang kita baca dari Al-Quran? Ina atau ina ya? Hah? Ina atau ina? Nah, jadi hadis ini menunjukkan baca yang paling mudah, sama kayak Al-Quran, kayak ayat Al-Quran tadi. Ya, ini dalil dari pihak Hanafi dan yang lainnya tadi. Ibnu Katsir mengatakan, qalu, kata mereka, kata kelompok barusan, ya fa'amarahu bi qiraati ma tayassar. Perintah dari Allah itu dan dari Nabi tadi itu adalah baca yang paling mudah. Walam yu'ain lahu al-Fatihah, tidak ada ta'yin itu kekhususan spesifik membaca Al-Fatihah wala ghairaha, dan juga tidak yang lainnya. Jadi bebas aja, fadalla ala maqulna. Ini menunjukkan dalil yang kami katakan, kata kelompok tersebut. Jadi dalilnya dari sini. Mereka mengatakan tidak wajib baca Al-Fatihah itu. Ya, jadi mereka walaupun barangkali menurut kita kok aneh ya nggak baca Al-Fatihah, ternyata mereka juga punya dalil. Lalu jamaah sekalian, apa koreksi dari mayoritas ulama kepada pendapat Hanafi? Mereka mengkoreksi begini. Ini ayat dan hadis ini masih umum banget. Ada hadis yang lebih spesifik yang menunjukkan baca Al-Fatihah, yaitu hadis yang berbunyi
idza kunta ila shalah fakabbir tsumma qra alhamdulillahirabbil alamin. Jika kalian pengen sholat, takbirlah dan bacalah Al-Fatihah, alhamdulillah. Jadi yang dimaksud yang paling gampang ya alhamdulillah. Itu namanya metodologi menafsirkan hadis dengan hadis yang lain. Kan metode tafsir hadis begitu. Ya, metodenya. Satu hadis dijelaskan oleh hadis yang lain. Hadis yang masih umum dirinci oleh hadis yang lebih spesifik. Ayat yang masih umum dirinci oleh ayat yang lebih spesifik. Maka ketika disebut baca yang paling mudah, ternyata dalam hadis lain adalah Al-Fatihah. Yang paling mudah memang Al-Fatihah. Ya, Al-Kafirun walaupun pendek, tetap aja ada orang yang belum tentu hafal, bisa muter-muter bacanya, nggak balik-balik itu. Ya, Al-Kafirun. Ya, bahkan bisa jadi Ina atau Ina pun yang cuma 3 ayat yang gampang itu, bisa jadi ada orang yang belum baca udah deg-degan doang kalau jadi imam. Nggak jadi imam, hafal. Pas jadi imam, merinding. Ya. Beda ya, setor hafalan Quran di depan teman dengan setor hafalan ketika jadi imam, itu lain rasanya. Ya, baik jamaah sekalian, ya ini koreksi pihak jumhur seperti itu. Sekarang kita masuk pada membaca surat setelah membaca Al-Fatihah. Nah, untuk baca surat dia sunnah, ini ijma. Ya kata Imam Nawawi, wa hadza mujma'un alaih fi subhi wal jum'ati wal aulain min kulli salawat. Ya, ini adalah sunnah, mau di sholat subuh, mau di sholat Jumat, mau di sholat semua sholat, membaca surat adalah sunnah. Alias kalau kita nggak baca juga nggak ada masalah. Bahwa sunnah inda jami'il ulama, ini sunnah menurut semua ulama. Semua ulama mengatakan itu sunnah. Baik, hanya saja tata cara baca surat juga ada. Pertama, untuk yang membaca hanya 1 ayat, itu hanya kita dianggap benar dan bagus kalau 1 ayat tersebut yang memiliki makna sempurna. Contohnya ayat kursi, kan 1 ayat itu kan maknanya sempurna, udah cakep, udah ya. Atau 1 ayat tentang jual beli, Al-Baqarah 282, itu bukan 1 ayat, itu 1 halaman itu malah. Ya. Adapun 1 ayatnya yang mana maknanya belum sempurna, maknanya belum kelar, itu malah nggak boleh. Bisa-bisa malah jadi diharamkan. Kenapa? Karena maknanya belum kelar. Contoh, fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Allahu Akbar, langsung takbir. Jadi nggak boleh. Wah, orang sholat celaka. Gitu. 1 ayat yang maknanya belum kelar malah kagak boleh. Atau sekedar nun doang. Bukan 1 ayat, 1 huruf itu udah. Ya. Nah, itu kata Imam Nawawi jangan. Seperti yang membaca misalnya kalau di surat Al-Mudaththir itu kan banyak tuh yang pendek-pendek. Ada ayat yang berbunyi summa nazar, lalu dia pun menoleh. Masa begitu doang? Kan belum sempurna kan maknanya, harus dilanjutkan dengan kalimat selanjutnya. Nah, untuk ayat-ayat model kayak gini kata Imam Nawawi itu makruh yang kayak begitu. Ini dia. Ya. Nah, ini baru saya omongin tuh. Summa nazar, tuh dia. Ya, baru ada. Ya, kata Imam Al-Bahuti, yang benar adalah nggak cukup membaca 1 ayat yang tidak memiliki makna tersendiri atau hukum seperti summa nazar atau mudahammatan. Sekedar begitu aja, ini betul. Kemudian, apalagi masalah tata krama baca surat, hendaknya membaca surat itu sesuai dengan urutan. Maksud saya begini, rakaat pertama, ya ada orang misal membaca Al-Falaq. Al-Falaq, ayat keberapa? Surat keberapa? 113. Ya, maka kalau udah 113, maka di rakaat kedua 114, yaitu An-Nas. Gitu, itu etikanya gitu. Ini etika aja ya, bukan rukun, bukan. Ini disampaikan oleh para ulama kita kayak Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan. Ya, jangan rakaat pertama Al-Falaq, rakaat kedua Al-Baqarah. Wah, lompat itu, kesian Anas, ketinggalan kan gitu. Kata Imam Nawawi, kalau rakaat pertamanya udah Anas, kan habis tuh udah. Habis tuh nggak ada lagi kan, masa ada surat ke 115, kagak ada. Nah, kata Imam Nawawi, karena udah nggak ada lagi, baru dah ke balik yang pertama. Itu ke Al-Baqarah. Itu dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, gitu. Maka urutannya gitu. Al-Baqarah barulah dia Ali Imran, ya. Atau misalnya di juz amma juga seperti itu. Ya, walaupun seandainya kebalik nggak membatalkan sholat, itu masalah tata krama atau adab ketika membaca surat.
Nah, ini dia pembahasannya. Ya sudah kita bahas tadi. Ya sekarang kita masuk ruku. Ya. Ini rukun sholat, tanpanya sholat tidak sah. Bahkan dalam Al-Quran istilah sholat kadang disebut dengan istilah ruku. Warka'u ma'arroki'in, maksudnya sholat. Ya saking pentingnya ruku, sampai-sampai istilah sholat dalam Al-Quran disebut dengan kata ruku. Warka'u ma'arroki'in. Ya. Baik, jamaah sekalian, assalamualaikum jami'an. Ya. Untuk ruku artinya membungkuk, ya, istilah dalam bahasa Arab, ya, inkhina, ya, dengan meletakkan kedua telapak tangannya di lutut. Nah, caranya adalah agak direnggangkan, bukan dirapatkan, tapi agak direnggangkan. Tapi juga jangan sampai renggang banget, agak direnggangkan, ya. Jadi perlu, ya, jadi agak renggangkan, dibuka seperti ini, bukan begini, jangan dirapetin banget, jangan pula begini banget, jangan pula di tulang kering. Pernah lihat ada orang tulang kering? Ya, jangan di tulang kering, tapi di lutut begitu, direnggangkan begini, jangan begini, tapi seperti ini, ya. Kemudian dengan pandangan mata ke tempat sujud. Ya, ini kayaknya perlu ada relawan nih, supaya lempeng kelihatannya gimana. Ada yang mau nggak? Ada? Oh, MC jadi korbannya. Pak, padahal. Ya. Nah, ini kepalanya naikkan dikit. Lempeng lagi. Iya, dah begitu. Nah, ini rata ya. Baik. Nah, kalau kita taruh gelas di sini atau air nih, ini nggak tumpah. Itu idealnya. Cuman hal ini terjadi untuk yang sedang sehat walafiat, ya. Untuk orang tua yang sudah bungkuk atau yang sedang sakit atau apa, tentu yang kayak begini uzur nggak ada masalah. Antum mau begini terus? Nggak apa sih? Ya udah cukup, nggak apa-apa. Ya, cuman begini, kan kadang kita ngerasa udah lempeng ya, ngerasa udah lempeng nih. Kita ngerasa sih udah lempeng, ya orang lihat enggak, itu belum lempeng, kita masih agak naikkan misalnya. Atau kadang kita ngerasa udah lempeng padahal kita terlalu nunduk begitu. Memang akhirnya kayak begini kudu ada yang merhatiin dulu. Kita minta cek istri kita misalnya di rumah, pas lagi kita sholat, ruku saya udah bener belum? Yang selama ini saya lakukan, misalnya gitu. Kita sih ngerasa begini udah nyaman. Kata istri, wah bang itu masih terlalu naik, punggungnya masih terlalu belum rata misalnya. Berarti kita ya kudu dilempengin lagi begitu. Ini emang perlu ada tepat, feelingnya harus tepat. Ya karena bisa jadi kita ngerasa udah pas, seperti berapa derajat itu? 90 derajat ya. Ya padahal kita masih agak ke bawahan atau terlalu tinggi begitu. Baik, kembali lagi untuk pandangan mata, ya di di tempat sujud itu sunnah. Kemudian di sini disebutkan tadi meletakkan kedua tangan di lutut dan meletakkan jari-jarinya merenggang. Udah kita sebut tadi. Jadi nggak merapat, nggak juga merenggang kayak begini, maksudnya merenggang yang alami tadi. Dan merenggangkan kedua sikunya dari kedua lambung. Jadi ini siku kita nih tidak ditegakkan seperti ini, tapi agak dijauhkan dari lambung. Dan otomatis sebenarnya sudah jauh dari lambung. Ketika kita sudah meletakkan tangan ke siku, ke lutut, otomatis siku kita juga akan berjarak dengan lambung. Tentang posisi kepala, Rasulullah jika ruku tidak meninggikan, jadi nggak dongak, dan tidak juga merendahkan, nggak terlalu bungkuk, namun di antara keduanya lurus. Nah ini yang saya bilang tadi, lurus itulah yang main feeling kadang kita tuh ngerasa wah ini udah cukup. Nah maka perlu dicek juga sama orang luar yang melihat sholat kita seperti apa. Nah tentang posisi punggung, Rasulullah apabila sedang ruku kemudian diletakkan bejana air di punggungnya, niscaya tidak akan tumpah. Ya. Namun hadis ini diperdebatkan para ulama kesahihannya, sudah saya sebut di situ. Ya ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan ini hadis sahih karena banyak jalurnya. Dan saya cek di beberapa kitab yang lain juga mengatakan ini hadis kuat karena banyak sanadnya sehingga terangkat menjadi sahih. Baik. Kesimpulan, jadi telapak tangan di lutut dan ini sunnah, bukan meletakkan di tulang kering kaki lalu dengan jari yang agak direnggangkan. Serta siku yang menjauh dari lambung, ini sudah otomatis. Dan kepala tidak terlalu dongak dan tidak terlalu nunduk, tapi lurus. Punggung diratakan, tegak lurus dengan kaki. Ya, pandangan mata ke tempat sujud sesuai keumuman dalil.
di hadis bahwasanya Rasulullah matanya ketika sholat ke tempat sujud. Baik, kita mungkin sampai ruku aja ya. Tentang bacaan tasbih ada beberapa versi. Subhana rabbiyal azim, ini versi yang pertama, diulangi sampai 3 kali. Sekali cukup sah, 3 kali afdol. Kemudian subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, ada tambahan wa bihamdih. Ini hadisnya dhaif tetapi banyak jalur sehingga terangkat menjadi hasan sebagian ulama. Ada yang bilang juga sahih tambahan wa bihamdih. Ya, ada pula yang tetap mengatakan dhaif, sehingga jangan kaget kalau ada orang yang mengatakan hanya subhana rabbiyal azim saja tanpa wa bihamdi. Ada pula yang mengatakan boleh boleh ditambah wa bihamdi. Kemudian subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli, ini juga bagian dari bacaan ruku sebagaimana juga dibaca saat sujud. Ya, bacaan sujud dengan bacaan ruku Rasul pernah dua-duanya sama. Dan dilarang apa? Dilarang tidak tumakninah ketika ruku. Apa tumakninah? Tidak tumakninah, belum sempurna semua anggota tubuh udah bangun lagi, gitu maksudnya. Ya belum beres gitu, dia udah bangun lagi tuh, tapi tidak tumakninah. Ya, bahkan ini menjadi pembatal sholat menurut jumhur. Ya. Kemudian makruh membaca Al-Quran saat ruku. Ya, membaca Quran saat ruku dan sujud sebenarnya. Lihat di situ, ya kata Rasul, aku dilarang membaca Quran saat ruku dan sujud. Ya, maka dimakruhkan membaca Quran ketika ruku dan sujud. Baik, jamaah sekalian, ini dulu. Insya Allah nanti kita lanjutin lagi dalam pertemuan yang akan datang. Lanjutan mungkin di bagian itidal, sujud dan seterusnya. Walau bisawab, barangkali ada diskusi dan tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan kepada jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau tanya, sebagai makmum jika mendapatkan dia masbuk, apakah dia harus membaca iftitah atau tidak, atau mengikuti gerakan imam? Dan berhubungan juga ketika menjadi makmum, ketika imam itu mungkin bacanya lebih cepat, apakah kita menyelesaikan bacaan seperti misalkan kita baru Al-Fatihah, ketika dalam hukumnya lebih surat pendek itu kan juga bukan rukun juga. Ketika kita masih bertambah dengan dia sudah ruku, apakah kita mengikuti atau tidak menyelesaikan? Demikian, Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Untuk masbuk yang udah ketinggalan ya bacaan, ketinggalan bahkan posisi gerakan, misal udah ketinggalan ruku atau sujud, dia tidak disunahkan untuk membaca iftitah. Iftitah disunahkan bagi yang membarengi imam dari awal, dan juga orang yang sholat sejak awal dan dalam keadaan sholat sendiri, itu sunnahnya. Adapun bagi yang masbuk, ya tidak dianjurkan untuk iftitah. Ya, dia hendaknya mendengarkan bacaan imam kalau di saat imam sedang baca surat Al-Fatihah atau surat dalam sholat jahar. Ya. Adapun kalau dalam sholat sir, misal zuhur, kita dalam keadaan masbuk, maka yang dianjurkan adalah yaitu membaca Al-Fatihahnya. Kalau memang kita masbuk, tidak dianjurkan baca iftitah. Baik, yang kedua, untuk orang yang ketika masbuk, ternyata imam posisinya udah pengen ruku, ya misal begitu, atau memang sudah ruku. Sementara kita belum baca Al-Fatihah gitu. Apakah kita Al-Fatihahnya dikelarkan? Dalam kitab Nihayatuz Zain, Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, ya As-Sundawi, ya dia mengatakan kita kan bisa ngitung ya, bisa kalkulasi juga. Kalau seandainya kita bisa ngejar bacaan Al-Fatihah tanpa tertinggal oleh gerakan sholat imam, maka tuntaskan Al-Fatihah. Kalau memang bisa ngejar, misal imam sedang baca surat apalah gitu ya, kita baru gabung, terus kita baca Al-Fatihah misalnya. Ini bagi yang meyakini baca Al-Fatihah ya, karena kan kalau dalam konteks mazhab yang lain kan cukup dengerin, gitu kan. Bagi yang meyakini baca Al-Fatihah, si makmum, kita udah ngitung, ternyata imam lagi baca Alam Taro nih, baru ayat kedua, kayaknya saya bisa ngejar Al-Fatihah, maka bacalah Al-Fatihah. Namun ketika imam udah di ujung
dari surat udah mau selesai dan dia akan ruku dan kita baca Al-Fatihah baru alhamdulillah, dan kalau kita lanjutin malah kita akan ketinggalan rukunya, kata Imam An-Nawawi nggak apa-apa kalau kita baru 1-2 ayat kita langsung ruku. Kenapa? Karena ketinggalan rukun sampai 2 rukun itu membatalkan sholat. Seorang makmum ketinggalan, misal kita terus aja anteng baca Al-Fatihah sendiri, imam udah sujud, ini malah batal. Ya, karena kita saking enaknya baca sendiri, imam udah sujud, ini malah batal. Ya, dalilnya dari mana? Dalil lainnya itu dari hadis riwayat Imam Muslim. Rasul mengatakan, ju'ilal imam liyutamma bihi fala takhtalifu. Imam itu diangkat untuk diikuti, maka janganlah engkau berbeda dengannya. Maka ketika imam sudah ruku, maka segeralah kita setelah imam ruku kita pun juga ruku. Begitu. Wallahu a'lam. Ya. Ini ada pertanyaan lagi mengenai tukang jaga dan sholat dan Pak Ibu. Ya, mewakili pertanyaan itu, ada penjaga, kemudian penjaga itu tidak sholat. Nah, apakah hewan kurban itu sah atau tidak? Iya. Ini mewakili pertanyaan. Yang itu yang pertama. Yang kedua, kalau masuknya hanya dapat rukuk tadi kan sholat, dia masuk seingat saya itu ada dianggap 1 rakaat kalau misalnya masuknya dapat rukuk. Poin pencerahan. Iya, jazakallahu khairan. Ya. Saya kirain mau ngomongin sholat kurban. Ya, emang lagi musim sih. Ya, di banyak tempat lagi ngomongin minta kurban semua pembahasan. Tapi jamaah sekalian, hal ini kembali kepada hukum meninggalkan sholat. Adapun hasil potongan itu merupakan derivatnya, turunannya nanti. Bagi para fuqaha, para imam kaum muslimin yang mengatakan tidak sholat itu murtad, orang yang tidak sholat itu murtad, seperti pendapat madhab Hambali, kemudian Imam Sufyan bin Uyainah, Nafi itu muridnya dan pelayannya Ibnu Umar, dan umumnya para ahli hadis, mereka mengatakan orang yang nggak sholat, walaupun masih meyakini sholat itu wajib, ya penjagalnya kita tanya, bang, nggak sholat? Ya, antar-antaran dikit, begitu kata dia. Ya, rokok aja di pojokan, dia kagak sholat, gitu. Sampai asar juga kagak sholat, tapi dia motong. Ya, tapi dia bilang wajib sholat itu. Nah, bagi mazhab barusan, ini orang tetap dianggap keluar dari Islam. Ini mazhab paling keras ini emang Hambali. Efeknya kemana? Efeknya ke hasil sembelihannya. Dianggap hasil sembelihan orang murtad, bangkai jadinya. Kemudian status kesuamian istrian dia dengan istrinya, dia kalau pakai mazhab Hambali ini otomatis cerai, nggak usah pakai diceraiin lagi oleh pengadilan. Kalau suami udah kagak sholat, berarti dia murtad. Orang murtad statusnya dengan muslimah, cerai. Itu kalau pakai mazhab Hambali dan beberapa ulama tadi. Adapun 3 mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, kata mereka ini masih muslim, dosa besar, fasik, tapi dia masih muslim. Dan sembelihan orang fasik tetap sah, tetap halal, dan termasuk untuk kurban juga tetap halal sembelihan orang fasik begitu. Walaupun tidak afdol. Kalau bicara afdol, tidak afdol begitu. Nah, terus terang saya pribadi lebih ikut pendapat jumhur dalam masalah ini. Ya, kenapa? Karena kalau kita menggunakan pendapat yang pertama di tengah masyarakat Indonesia yang sekarang dalam kondisi lemah keberagamaannya, kita gunakan pendapat yang keras-keras, mereka biasanya bukan semakin cinta sama agama, malah semakin lari dari agama. Oleh karena itu, ya kalau misalnya kita menggunakan pendapat yang pertama, yang kedua, dia tetap muslim, hanya saja memang dosa besar dan dia fasik, maka status hasil sembelihannya tetap sah dan boleh dilanjutkan pengolahan dan tetap dibagi-bagiin. Cuman kalau kita bicara lebih afdol dan lebih tenang, emang kita cari penjagal yang sholatnya bener juga, gitu. Itu lebih aman, gitu. Baik, yang kedua, tentang udah dapet rokaat ketika imam sedang ruku
Ya, ini pendapat mayoritas ulama, umumnya di situ. Kecuali sebagian Syafi'i. Di mazhab Syafi'i sendiri itu ada beda pendapat ya di internal mazhab Syafi'i. Ada yang mengatakan dapat, ada yang mengatakan enggak dengan alasan dia belum baca Al-Fatihah. Gitu batasannya. Sementara Syafi'iyah yang lain mengatakan tetap dapat ruku, sebagaimana mazhab yang lain rata-rata mengatakan dapat ruku. Dari mana dalilnya? Hadis Abu Bakrah. Hadis Abu Bakrah. Ya, hadis Bukhari, bukan Abu Bakar ya, Abu Bakrah namanya. Saat itu Rasul dan sahabat lagi ruku nih, lagi sholat, lagi ruku. Abu Bakrah nyampe pintu. Baru nyampe pintu, pas dia lihat udah pada ruku, Abu Bakrah langsung gabung sholat, masih di pintu, udah ruku. Jadi dia rukunya dari pintu. Terus sambil jalan ruku begitu. Bisa ngebayangin ya? Sambil ruku, jalan. Terus begitu. Supaya apa? Dia supaya dapat rokaat, makanya dia ruku. Sambil jalan, selesai sholat, Rasul nanya, tadi siapa yang begitu tuh? Nah, itu kan para sahabat udah, aduh, jangan-jangan Rasul marah nih gitu kan. Ada Abu Bakar, ingat saya ya Rasul. Ternyata sama Nabi dipuji apa? Semangatnya. Semangat kamu bagus itu. Tapi apa kata Nabi? Besok jangan diulangi lagi tapi. Nabi bilang jangan diulangi. Maksudnya jangan diulangi kan ngeganggu kayak begitu. Dabrak-dubruk kan begitu. Ya, ngeganggu. Ya. Nah, kalimat ini menunjukkan itu tetap sah. Sebab kalau tidak sah kan pasti sama Nabi disuruh ulang sholatnya. Ternyata oleh Rasul nggak disuruh ulang, tetap dipuji, malah cuman besok-besok jangan begitu lagi. Nah, ini menunjukkan bahwa dapat dia rokaat, sebab kalau dia nggak dapat kan pasti sama Nabi disuruh ulang gitu, atau disuruh tambahin kekurangannya. Nah, dari sinilah dalil jumhur bahwa tetap dapat rokaat tersebut. Wallahu a'lam. Ya. Cukup. Pak Yudi, pertanyaan ada orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, jadi tadi saya melihat kajian pandangan saya kan mengenai taburatul ikhram. Selama ini saya kenal teman itu untuk yang saya tahu juga itu cuma yang pertama setelah niat dia terus mau ruku, terus setelah ruku sama tasawuf awal. Cuma ada teman saya ya satu atau dua orang itu dia taburatul ikhram itu pas mau sujud Ustaz, kira itu gimana? Iya. Ya, jazakallahu khairan. Itu bukan takbiratul ihram istilahnya tuh. Itu takbiratul intiqal kalau yang itu, ya. Takbiratul ihram itu hanya di awal doang, ya. Untuk takbir yang antar gerakan namanya takbir intiqal. Nah, betul. Untuk takbir intiqal itu ada sebagian ulama, ya, saya ambil contoh Syekh Al-Albani dalam kitab Sifat Salat Nabi. Tapi itu memang nggak masyhur itu. Ya, ketika mau sujud takbir lagi. Apa namanya? Angkat tangan maksudnya ya? Ya, angkat tangan maksudnya itu. Ya, itu ada di situ. Tapi pendapat tersebut itu bukan berarti tanpa kritik. Ada kritikan dalam kitab Syekh Bakr Abu Zaid yang berjudul La Jadida fi Ahkamis Shalah. Ya, dalam hukum sholat tidak ada yang baru. Maksudnya ya sholat dari dulu ya begitu. Ya, nggak usah bikin yang baru-baru gitu maksudnya. La Jadida fi Ahkamis Shalah itu bunyi atau judulnya begitu. Jadi kata beliau itu riwayatnya tidak kuat tentang masalah itu, sehingga tetap angkat tangan itu seperti yang 4 tadi yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin itu yang paling masyhur, yang paling umum gitu. Jadi kalau ada yang kayak gitu, kita baik sangkanya mungkin dia merujuk kepada kitab Sifat Salat Nabinya Syekh Al-Albani begitu. Wallahu a'lam. Ya.